Halo pemirsa, belakangan nama Lisa Mariana terus menjadi sorotan. Bagaikan tak bisa hidup tenang, dirinya haruslah berjibaku dengan permasalahan hukum yang kini kian bercabang. Salah satunya pada Kamis 17 Juli 2025 kemarin, Lisa Mariana akhirnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Kedatangan Lisa untuk memenuhi panggilan dari penyidik terkait laporan yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil atas dugaan penyebaran informasi bohong. Usai menjalani pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku tidak gentar. Ia juga mengaku siap menghadapi proses hukumnya dengan Ridwan Kamil. Alhamdulillah sehat. Harus siap dong, selalu siap. Hari ini Lisa Mariana sudah memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait dengan laporan Pak RK. Kami berterima kasih kepada Pak Ridwan Kamil telah melaporkan dirinya sendiri ke Bareskrim ini, sehingga demikian terkuat semua apa yang dialami oleh Lisa Mariana. Selebihnya, bukti-bukti daripada Lisa tadi, Mariana sudah disampaikan kepada penyidik dan sudah diberkas, dan juga bukti-bukti dari pelapor Ridwan Kamil juga diperlihatkan kepada kami, di mana bukti-bukti tersebut menurut Lisa Mariana patut diduga ada yang tidak sesuai. Kita menyerahkan ada 4 bundel bukti yang dipunyai oleh klien kami Lisa Mariana yang kita serahkan juga kepada penyidik supaya lebih terang untuk permasalahan perkara pencemaran nama baik ini. Tekad bulat Lisa Mariana demi mengungkap siapa ayah biologis dari anaknya pun sangat terlihat. Demi memberikan terang benderang dalam permasalahannya ini, Lisa Mariana telah menyatakan siap melakukan tes DNA demi mengungkap kebenaran status anaknya. Lisa Mariana mengklaim Bareskrim Mabes Polri telah menyetujui permohonan tes DNA terhadap anaknya dan yang diduga dengan Ridwan Kamil. Tes DNA tersebut nantinya difasilitasi langsung oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memberikan atensi melalui Direktur Bareskrim atas permohonan tes DNA kepada Lisa Mariana dan bayinya dan terhadap RK dikabulkan. Bicara tes DNA, karena tadi kedua belah pihak sudah ada bikin surat pernyataan maupun dari pihak RK maupun dari pihak kami, klien kami, itu akan dilaksanakannya nanti menunggu kabar dari penyidik cyber. Jadi waktunya kapan, yang jelas permintaan kami adalah bisa dilakukan tes DNA secara netral dengan waktu yang sama di kedua belah pihak. Sementara saat ini Lisa Mariana tidak bisa tidur dengan tenang. Ia harus menghadapi banyak masalah hukum. Lisa Mariana harus dihadapkan dengan laporan di Polda Jawa Barat terkait 3 video asusila yang diduga diperankannya. Lisa Mariana juga dilaporkan atas dugaan penipuan bisnis online-nya di Polrestabes Surabaya dan yang sedang bergulir saat sidang gugatan perdatanya di Pengadilan Negeri Bandung terhadap Ridwan Kamil. Lantas bagaimana Lisa Mariana menghadapi permasalahan hukum yang kini semakin bercabang? Apakah Lisa Mariana kini merasa semakin tersudutkan? Enggak capek, dihadapi aja, kooperatif aja, biar cepat selesai. Kami telah mengajukan permohonan juga kepada Kapolda Jawa Barat dan juga Direktorat Cyber agar kiranya Undang-Undang IT tentang penyebaran video suri itu, bahwa yang mengambil data orang lain dan yang menyebarkannya juga akan dapat tuntutan hukum pidana. Dalam hal ini pengakuan Lisa di sana menyatakan bahwa itu dipergunakan oleh manajernya dia, orang-orang di sekelilingnya, dan itu dilakukan dalam keadaan dia tidak sadar. Ya, itulah dalam keadaan tidak sadar, mungkin saat itu meminum alkohol. Jadi kita berharap bahwa kepolisian adalah pelindung daripada terlapor, dan perlu diingatkan bahwa dari beredar website yang itu yang berbayar katanya Lisa Mariana tidak mendapat keuntungan apapun dari situ. Tidak sengaja, tidak sadar ya. Informasi yang kami dapatkan dari pihak Humas kemarin itu di penjelasan memang diakuin bahwa mereka yang ada dalam video itu kemudian diproduksi secara sengaja katanya. Kami gitu ya intinya. Nah, kami menduga dengan tidak mendahului teman-teman pihak penyidik, kemungkinan jadi tersangka bisa.
Perseteruan antara dokter kecantikan Samira alias dokter detektif atau Doktif dengan Fitri Sahuteru tengah kian memanas. Ketegangan ini mencuat setelah Fitri mengungkapkan kemarahannya yang menuding Doktif telah menyenggol namanya dan sang suami Chen Kurniawan dalam isu sensitif. Perseteruan panas Doktif dan Fitri Sahuteru membuat keduanya saling membuka aib satu sama lain di media sosial hingga menjadi konsumsi publik. Fitri dibuat meradang setelah Doktif mengisyaratkan akan menabuh genderang perang mengatasnamakan masyarakat. Bukan tanpa alasan, Fitri Sahuteru meradang. Selama ini Fitri mengetahui apa yang dilakukan Doktif dalam proses review bukan semata untuk kepentingan masyarakat, akan tetapi demi kepentingan dirinya sendiri. Hingga Doktif disebut meminta bayaran khusus kepada pemilik skincare yang direviewnya hingga ratusan juta rupiah. Lantas bagaimana perseteruan panas keduanya? Akankah berakhir ke jalur hukum? Si Sarno baru lihat aku ada dia ngomong akan menabuh genderang perang mengatasnamakan masyarakat lagi. Kau perang sama masyarakat yang mana yang kau wakili? Udah tahu kau itu penjajah, menjajah masyarakat negeri sendiri, Sarno, ya. Mengatasnamakan masyarakat, nggak capek kau? Nggak ada aku masyarakat, nggak mau diwakilkan sama kau apapun. Kau perang aja sama aku, sama Fitri Sahuteru. Ini masyarakat ini tambah susah gara-gara ulah kau, ya. Tuh lihat, banyak skincare yang tutup, banyak pengangguran diakibatkan oleh siapa? Oleh kau, Sarno. Kau yang memperkaya diri sendiri, masyarakat yang tambah susah. Suami istri yang yang egonya bersatu, suami istri, ternyata diperas juga sama si Sarno. Dia kan punya produk skincare atau apa, diperas, dibayar 400 juta dan jelek dibagusin. Emang si Sarno nggak kira-kira selama jadi BA selama setahun dibayar 50 miliar. Terus kira-kira Doktif nolak nggak? Orang produknya bagus, produknya nggak ada masalah, terus Doktif di endorse, salahnya di mana? Coba guys, salah, itu namanya meres namanya. Salahnya di mana? Ya nepos ya, kalau nggak ada brand owner yang endorse kamu, jangan iri dong, jangan sirik ke Doktif. Pengen di endorse ya. Padahal enggak, nanti nepos juga mumet sendiri sama urusannya sendiri. Ya, soal suaminya yang you to the doll gitu. Tinggal nunggu waktu, nggak ketangkep hari ini, bulan depan, nggak ketangkep bulan depan, tahun depan. Ya kalau klien saya tuh sangat terganggu dengan adanya hal seperti ini, dan dia menyampaikan tentunya segala sesuatu yang sudah melanggar daripada batas kesabaran, artinya sudah membuat keadaan dia semakin merasa adanya pencemaran nama baik, adanya fitnah. Tentunya ini yang akan ditindaklanjut tentunya apabila ini sudah melampaui batas. Saat ini Mbak Fitri masih wait and see ya, artinya masih melihat segala sesuatu dari sisi udah diamin aja ya kan. Tapi sudah kesini-sini sudah mulai agak terganggu dengan hal seperti itu ya. Nggak tahu, kita belum sampai lihat sejauh mana, tapi langkah-langkah itu pasti akan diambil kalau sudah melampaui batas. Belakangan, Fitri Sahuteru merasa iba terhadap mantan sahabatnya Nikita Mirzani. Fitri bahkan menyebut biang kerok yang menyebabkan Nikita Mirzani kini berada di dalam tahanan secara gamblang. Fitri Sahuteru menyebut Doktif sebagai dalang penyebab Nikita Mirzani tersandung kasus pemerasan. aku tambah kasihan sama terdakwa loh, segedek-gedeknya aku sama dia. Masihlah terselip rasa kasihan ya. Emang dia dikorbankan. Habis ini aku mau warning, denger ya baik-baik ya. Jangan paksa aku untuk ikut atau ikut mengungkap siapa-siapa aja di balik dalam review skincare ini ya. Sekali lagi jangan paksa aku untuk ikut urusan kalian karena aku nggak mau tahu ya. Prihatin banget. Memang di sini nih kita setelah Doktif pelajarin benar-benar ini memang terjebak. Doktif disebut diduga terlebih dahulu memeras Reza Gladys senilai 20 miliar. Sayangnya, Doktif justru lolos dari sanksi hukum lantaran belum sempat menerima uang dari Dr. Reza Gladys.
Lantas, akankah Doktif akan ikut terseret dalam persidangan Nikita Mirzani? Dan akankah Doktif ikut menjadi tersangka? Buat teman-teman semuanya yang ngerasa risih, karena udah 1 tahun nih aku diginiin sama si Sarno ya. Tiba-tiba muncul di media sosial yang awalnya aku bukan takut, tapi sangat amat menghargai. Kenapa? Karena kita tuh sebagai dokter sangat menjaga etika, sangat menjaga sumpah kita, dan kita tuh merasa adalah teman sejawat. Tapi udah setahun diginiin, nggak mungkin kan diam aja dengan kelakuannya, apalagi melihat isi chat-chatannya dan berapa rupiah yang masuk ke kantongnya dengan dalih-dalih membela masyarakat. Nah, masyarakat yang mana? Kenapa masyarakatnya nggak dibagi duitnya pada saat kamu dapat? Semakin yakin bahwa kamu itu bukan orang baik. Emang bukan orang baik Ya, lah. bukan orang baik. Terus kamu ngajakin suami orang buat ke suatu tempat dan udah kayak gitu. Minta uang $2 juta. Tidak tahu, mungkin ditanyakan ke merekanya ya, kenapa kok begitu dendamnya. Jelas kalau menurut dugaannya Doktif ya kan berarti membongkar skincare-nya dia yang memang pada saat Doktif cek yang memang busuk gitu loh.